Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiarini dari Universitas Pancasakti Prodi PAUD 2019 di mata kuliah Pendidikan Karakter, dan yang terhormat dosen kami Ibu Dr. Mumun Mulyati MPD. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Check it out. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana suatu proses pembelajaran guna untuk memperdayakan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi untuk menjadi orang yang baik, orang yang hatinya baik, orang yang berakhlak mulia, serta berbudi luhur baik secara pribadi maupun secara kelompok. Untuk itu, pendidikan karakter mempunyai fungsi bagi seorang pendidik atau lembaga pendidikan, yaitu adalah membangun atau mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik, berakhlak mulia, serta berpikiran yang baik. Dengan demikian, ketika pendidikan karakter itu berlangsung dengan baik, maka negara kita akan menjadi baik. Nah, di sini tujuan daripada pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama, dan bergotong royong. Selain itu, untuk membentuk negara yang mempunyai jiwa patriotik atau suka menolong sesama, bahkan bisa sampai menuju ke internasional. Anak didik adalah subjek yang berasal dari keluarga dengan berlatar belakang lingkungan alam dan sosial budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu, anak didik semua memiliki karakteristik atau kepribadian yang berbeda-beda. Dengan demikian, seorang pendidik harus menanamkan karakter yang baik supaya anak ini menjadi anak yang memiliki moral yang baik, memiliki kepribadian yang baik. Karena semakin baik latar belakang dari keluarga, lingkungan sekitarnya, maka akan memiliki kepribadian yang baik pula. Namun demikian sebaliknya, ketika memiliki latar belakang, memiliki lingkungan yang tidak baik, maka anak tersebut akan memiliki perilaku atau memiliki karakter yang kurang baik pula. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan atau yang menjadikan suasana mengandung nilai dan rasa yang bisa diterima oleh masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Jadi, orang yang mempunyai perilaku yang baik, maka orang tersebut akan disebut orang yang memiliki atau orang yang bermoral. Begitu pula sebaliknya, ketika tingkah laku atau ucapan atau aktivitas orang tersebut dengan melanggar hal-hal yang tidak baik dan tidak bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut disebut amoral, orang yang tidak memiliki tingkah laku yang baik. Apa yang disebut dengan primoral? Primoral kita ketahui bahwa manusia diciptakan secara fitrah. Semua diciptakan dengan baik, memiliki hati yang baik semua. Namun dari lingkungan sekitarlah mereka, anak didik tersebut akan terbentuk karakter yang baik.
ketika lingkungan itu baik. Nah, di sini maka primoral ini adalah tingkah laku akibat dari gesekan atau dari perbuatan secara fisikal atau secara moral. Nah, untuk itu anak yang memiliki lingkungan yang baik, keluarga yang baik, maka akan menerima pribadi itu baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya karakter atau terbentuknya moral diantaranya adalah lingkungan, faktor lingkungan. Lingkungan serta budaya yang berlaku di tempat anak akan tumbuh merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan karakter seseorang. Faktor lain yaitu perkembangan kepribadian masa kanak-kanak. Ini termasuk kualitas pengasuhan, terus orang dewasa di sekelilingnya itu akan mempengaruhi terbentuknya karakter dari anak-anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu genetik. Genetik ini sudah melekat pada diri anak sejak lahir. Namun seiring dengan perkembangan anak akan mengikuti atau mengikuti atau menjadi umpan balik bagi orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu faktor sosial. Nah, di sini pembangunan karakter masa kanak-kanak menyatakan kondisi sosial juga dapat mempengaruhi kepribadian anak. Lingkungan sosial yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan tempat bermain. Yang selanjutnya yaitu faktor orang tua. Nah, di sini semua anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Lama-kelamaan atau dengan seiring waktu berjalan, apa yang dilakukan oleh orang tua itu yang akan dicontoh, akan diikuti oleh anaknya. Untuk itu, orang tua salah satu faktor untuk membentuk karakter anak. Cara menerapkan pembelajaran moral kepada peserta didik, ya diantaranya yaitu seorang guru harus menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Contohnya, ketika kita memberikan atau kita menerapkan kedisiplinan, maka anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya atau oleh pendidiknya. Untuk itu peserta didik ketika jam 7 sudah ada di sekolah, maka sebelum jam 7 guru sudah tiba di sekolah. Itu kalau kita akan menanamkan tentang kedisiplinan. Contohnya lagi berakhlak mulia. Ketika kita menanamkan makan dengan tangan kanan, maka seorang pendidik tidak sekali-kali makan dan minum untuk menggunakan tangan kiri. Yang kedua yaitu beri pemahaman kepada anak atau kepada peserta didik. Kenapa hal itu harus dilakukan? Kenapa hal itu harus ditinggalkan? Contohnya, ketika kita akan mengajarkan yaitu tentang bekerja sama, maka kita akan memberikan penjelasan bahwa ketika kita kerja bersama, suatu pekerjaan akan menjadi ringan, akan menjadi lebih cepat, dan akan menjadi mudah. Itulah yang akan kita tanamkan kepada peserta didik. Kita bermain game yaitu untuk menyusun menara. Kita siapkan Lego dan kita bentuk kelompok-kelompok. Lalu anak-anak akan diberi tugas atau
diberi pekerjaan untuk membuat suatu menara atau bangunan yang mereka inginkan. Yang selanjutnya yaitu tegas dan konsisten. Nah, di sini tegas dalam artian ketika kita ketika aturan itu berlaku, maka kita tidak sekali-sekali memberikan kepada si A ini diperbolehkan, kepada si B tidak dibolehkan. Itu tidak tegas. Nah, ketika semua peraturan untuk datang ke sekolah tepat waktu, maka semua diperlakukan untuk tepat waktu. Nah, konsisten. Nah, di sini harus secara konsisten, secara terus-menerus, secara istiqomah. Tidak hari ini boleh, besoknya tidak boleh, besoknya lagi diperbolehkan, besoknya lagi tidak diperbolehkan. Nah, itulah cara untuk tegas dan konsisten. Nah, yang selanjutnya yaitu jangan mengkritik. Nah, di sini anak kecil bukan anak dewasa. Tangan anak-anak bukan tangan anak dewasa. Maka dari itu kita menghindari, kita tidak mengkritik apa yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi kita akan memberikan suatu pengertian kepada anak-anak tanpa memberikan kritikan kepada anak-anak. Contohnya ketika kita mengajarkan tentang percaya diri. Nah, di sini percaya diri, ada anak yang tumbuh dengan cepat dan ada anak yang tumbuh berkembang dengan lambat. Nah, di situ seorang pendidik harus memahaminya. Alhamdulillah, sudah selesai video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.